Perkenalkan, ia adalah Henry, seorang agen yang bertugas sebagai penembak jitu, dimana sekarang ia tengah menunggu sebuah kereta yang berisi seorang target untuk dia bunuh. Dan dengan bantuan rekannya yang berada dalam kereta tersebut, dimana ketika kereta itu hampir memasuki terowongan, dia pun segera melepaskan tembakannya. Setelah pekerjaannya selesai, Henry terlihat sudah berada di rumahnya. Tidak lama kemudian, ia didatangi oleh atasannya dengan maksud untuk memberikan Henry ucapan selamat atas keberhasilan misinya itu. Namun siapa sangka atasannya itu dibuat terkejut ketika Henry mengungkapkan ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya, di mana ia sudah merasa lelah dan seakan dihantui oleh rasa bersalah atas kematian orang-orang yang telah ia eksekusi. I'm just not gonna trust a new guy like I trust you. Make the world safer. We've been through a lot together, you and me. Beberapa hari kemudian, Henry pergi ke sebuah dermaga untuk menyewa sebuah perahu. Di sana ia disambut oleh seorang wanita bernama Danny, di mana Danny merupakan seorang penjaga tempat rental perahu yang baru karena menggantikan salah seorang pekerja yang baru saja pensiun. Kemudian Henry segera pergi ke tengah lautan, yang ternyata di sana ia sudah ditunggu oleh teman lamanya yang juga merupakan salah seorang anggota dinas pertahanan rahasia atau biasa disingkat dia. Lalu Henry diberitai bahwa ia telah dijebak oleh atasannya sendiri atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Alhasil Henry sekarang menjadi seorang yang diburu oleh atasannya sendiri. Dan sebelum mereka berpisah, Henry ingin bertemu dengan informan yang mengetahui tentang informasi identitas asli dari korbannya tersebut. I hope I'm wrong. Di tengah perjalanan, Henry sadar bahwa sedari tadi percakapan ia dan temannya itu telah disabotase. Kemudian ia segera menanyakan hal itu kepada Danny dan menuduh bahwa Danny merupakan orang suruhan dari dia. Namun Danny pun menyangkal tuduhan itu, meyakinkan Henry bahwa dia hanyalah seorang pekerja biasa. Lalu Henry meminta maaf atas kesalahpahaman itu dan mengajak Danny untuk makan bersama sebagai bentuk permintaan maafnya tersebut. Pada sore harinya mereka bertemu di sebuah warung makan dengan Henry yang membawa secari kertas yang berisi informasi pribadi tentang Danny. Dan ternyata benar bahwa Danny adalah seorang anggota dia. Is Patterson running you? Toast. Well, now I'm burned. Where did you get that? Singkat waktu sementara itu, teman Henry yang berada di kapal pesiarnya mendapatkan sebuah serangan dari orang yang tidak dikenal. Di dalam mimpi buruknya, Henry terbangun ketika dia mendengar sebuah alarm yang menandakan bahwa tempatnya itu telah dimasuki seseorang. Kemudian Henry pun segera menghubungi temannya yang bernama Jack untuk menyuruhnya segera pergi dari sana. Yang mana hal itu sudah sangat terlambat karena anggota dia telah membunuh teman Henry tersebut. Kemudian Henry membawa sebuah pistol dari dalam tasnya dan melumpuhkan mereka semua. Lalu Henry pun segera pergi menuju rumah Danny. Yakin bahwa Danny tidak akan luput dari kejaran mereka juga, akhirnya Henry dapat membuat Danny percaya bahwa nyawanya juga sedang terancam, di mana Danny segera pergi ke dermaga untuk menyiapkan sebuah kapal untuk mereka berdua. Ketika Danny mencari kunci dari kapal tersebut, ia pun ditodongkan senjata oleh salah seorang musuh yang berhasil menyergapnya, sehingga Danny harus sedikit berkeringat dengan hal tersebut. I counted 3. Who sent you? You can... Di tempat lain terlihat Clay dan temannya berdiskusi tentang kegagalan mereka menghabisi Henry. Karena hal itu, Clay pun menginginkan agar Henry segera dibereskan dengan caranya sendiri dengan meminta bantuan
pihak Gemini. Di tempat berbeda, Henry dan Danny terlihat di tepian pantai. Kemudian datang sahabat Henry yang bernama Baron, yang merupakan seorang anggota dia. Lalu mereka semua segera menuju ke tempat yang aman untuk bersembunyi, yaitu rumah dari Baron. Namun sebelum ke rumah Baron, Henry menyempatkan diri untuk menghubungi mantan atasannya untuk menanyakan hal yang telah terjadi. Dari sana terungkaplah sebuah fakta yang ternyata atasannya yang bernama Clay memburu mereka karena Henry yang telah membunuh ilmuwan tersebut. Dari sana terungkaplah sebuah fakta yang ternyata atasannya yang bernama Clay memburu mereka karena Henry yang telah membunuh ilmuwan tersebut. Dan sekarang Henry harus berhadapan dengan sebuah nama, yaitu Gemini. Gemini. What do you know about it? Singkat cerita, ketika Henry beristirahat di rumahnya Baron, Henry menyadari bahwa di luar rumah terdapat seorang yang tengah mengintai mereka. Lalu Henry yang sangat waspada menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di luar sana, sehingga ia segera menyuruh Danny dan Baron untuk segera pergi dari rumah itu, sedangkan Henry akan mengalihkan perhatian orang tersebut dan mencoba untuk menangkapnya. Dan kemudian inilah yang terjadi. I don't want to shoot you! Who are you? Danny dan Baron yang melihat Henry dibawa oleh kepolisian. Kemudian Danny membebaskan Henry dari penjara itu karena Danny memiliki koneksi dengan para polisi tersebut. Setelah itu Henry mengajak mereka berdua untuk pergi ke Budapest dan bertemu seseorang bernama Yuri. Dan dengan keahlian Baron, mereka dengan mudah akhirnya pergi ke tempat tujuan yang Henry maksud. I got a woman. Dalam perjalanan itu, Danny terus bertanya dan mengobati Henry terkait orang yang telah mengejarnya, di mana orang yang mengejarnya itu sangat mirip dengan Henry dan tidak menutup kemungkinan bahwa jika itu adalah merupakan anak dari Henry. Mendengar hal itu, Henry pun menyangkal apa yang Danny katakan dan meminta dirinya agar tidak menanyakan hal itu lagi. Di tempat berbeda, ternyata dia adalah Junior, anak angkat dari Clay, sekaligus orang yang ditugaskan untuk membunuh Henry. Henry yang dianggap sebagai teroris dan sangat membahayakan negara, Clay terus mendoktrin Junior agar dapat bisa membunuh Henry. Meskipun sebenarnya Junior merasa aneh ketika Henry dapat mengetahui setiap gerakan Junior, namun Clay selalu menyemangati anaknya itu dan menegaskan bahwa Junior jauh lebih hebat daripada Henry. Dan Clay pun meminta kepada Junior untuk segera menyusul Henry ke Budapest. Tiba di Budapest, Danny
pun pergi menemui temannya untuk melakukan tes DNA antara Henry dan Junior, yang mana setelah hasil tes tersebut keluar, Danny pun terlihat cukup terkejut ketika menjelaskan kepada Henry bahwa Junior merupakan kloningan dari dirinya. Dan tidak lama setelah itu, Henry pun akhirnya bertemu dengan Yuri, di mana Yuri memberitahukan semua informasi kepada Henry tentang alasan kenapa dia sampai diburu oleh atasannya sendiri. Dan hal itu menjelaskan bahwa dulunya Clay bekerja sama dengan seorang ilmuwan yang orangnya telah dibunuh oleh Henry. Dan sekarang menurut Yuri, kini mereka mempunyai musuh yang sama, yaitu Clay Paris. Karena Yuri mengetahui alasan kenapa Clay memberi perintah kepada Henry untuk membunuh ilmuwan itu, yaitu meskipun mereka mempunyai pemikiran yang sama, namun tujuan mereka sangat jauh berbeda, di mana ilmuwan itu ingin memproduksi kloningan yang cerdas, kuat, dan hebat, sedangkan Clay ingin memproduksi kloningan tentara dari DNA Henry dengan membuang sisi manusiawi dari kloningan tersebut. Dan untuk alasan itu maka sekarang Clay memburu Henry karena ia sudah tidak membutuhkannya karena sudah memiliki kloningan Henry. He must be stopped. You have a conscience. You feel pain, perhaps remorse. You have fears, doubt, less than perfect. Except you. Blow up his lab. Tidak lama setelah itu Henry menghubungi mantan atasannya untuk bernegosiasi, di mana ia mengancam atasannya itu untuk melepaskan Danny dari perintah untuk membunuhnya. Dan di malam harinya Henry membiarkan Danny bertemu dengan Junior, di mana hal itu dilakukan agar Danny selamat dari kematian yang tidak disengaja. Dan Danny dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah dengan Junior yang menahan Danny serta memasang beberapa jebakan. Namun ketika Danny terikat, ia pun mulai menjelaskan semua tentang Henry dan mengatakan bahwa Henry bukanlah orang yang jahat yang seperti dia kira. Henry hanya korban dari keganasan prajurit yang diberi nama Gemini, namun Junior tidak menerima apa yang telah diucapkan oleh Danny. Come on, just think, does that make any sense? I'm saying it doesn't. Tiba-tiba dengan mudah Henry melewati jebakan yang telah Junior siapkan, dan Henry menyerang Junior sehingga membuatnya terpojok. Stay right there. You were talking to him the whole time. Yeah. Thank you. Setelah itu Henry meminta Junior untuk mendengarkan apa yang akan dikatakannya, bahwa Junior adalah kloningan dari dirinya 25 tahun yang lalu. Dan untuk membuktikan itu semua, Henry menjelaskan semua kesamaan mereka, dari mulai apa yang ia sukai, penyakit, alerginya, bahkan Henry mengatakan tentang trauma yang dimiliki olehnya selama ini. Namun ketika Henry menjelaskan tentang Junior yang masih perjaka di usianya sekarang, Junior yang tidak terima langsung mengamuk dan membuat mereka berdua menjadi berkelahi. No, you won't! I'm not you! Kemudian setelah itu Henry meminta kepada Baron untuk mengantarkannya ke Georgia, tempat di mana Clay berada. Di tempat lain terlihat Junior yang berbicara dengan Clay, di mana Junior meminta penjelasan kepada Clay tentang siapa dia sebenarnya dan benarkah bahwa dirinya merupakan seorang kloningan dari orang yang akan ia bunuh. Dan Junior hanya bisa menangis ketika Clay mengatakan kebenaran tentang dirinya itu. Come here.
I love you, son. Singkat cerita, setelah mereka bertiga mendarat, tiba-tiba Junior sudah berada di sana dan ia menembakkan racun lebah kepada Henry yang membuatnya tidak bisa bernapas. Dan dengan wajah penuh penyesalan, akhirnya Junior memberikan penawar racun tersebut, di mana hal yang Junior lakukan itu hanya untuk melihat apakah benar apa yang dikatakan Henry selama ini adalah fakta. Dan setelah Junior benar-benar melihat penderitaan Henry akibat alergi lebah itu, Junior menjadi yakin bahwa ia dan Henry adalah orang yang sama. Kemudian Junior mengeluarkan sebuah chip yang tertanam di dalam tubuh Henry, karena selama ini Henry selalu diawasi oleh Clay Paris tersebut. Singkat waktu ketika mereka dalam perjalanan menuju tempat Clay berada, Junior mendapat panggilan dari Clay dan ia meminta Junior untuk segera keluar dari mobil tersebut dan pergi meninggalkan mereka. Get out of the car! Namun sayang bagi Baron yang harus kehilangan nyawanya akibat serangan itu, dan kemudian Junior berpisah dengan Henry. Sementara itu Henry dan Danny harus menghadapi semua tentara musuh yang menyerangnya, dan sedangkan Junior pergi ke tempat Clay selaku ayah angkatnya untuk membuat perhitungan dengannya. Take right, I take left. Do it. Selesai melumpuhkan ayah angkatnya itu, Junior pergi membantu Henry yang berada dalam posisi terpojok, di mana mereka berdua hanya memiliki satu peluru lagi untuk melawan beberapa prajurit di sana. Dan Clay yang masih sadar pun memberikan perintah kepada salah satu anggota Gemini yang paling cepat, kuat tanpa emosi dan tidak memiliki rasa sakit. Dan meskipun beberapa kali tembakan berhasil mengenainya, namun tidak sedikit pun membuat Gemini tersebut terluka atau normalnya kesakitan. Dengan pertarungan yang cukup panjang, akhirnya si Gemini itu pun berhasil dijatuhkan dengan bersusah payah, di mana mereka dibuat terkejut ketika melihat bahwa Gemini itu merupakan kloningan mereka yang ketiga. Dan tidak lama Clay datang ke tempat mereka, lalu dengan dipenuhi oleh emosi, Junior langsung mengarahkan senjatanya itu kepada Clay untuk segera membunuhnya. Henry yang tidak ingin kloningannya itu memiliki nasib yang sama dengan dirinya, nasib yang selalu dihantui oleh penyesalan Henry karena telah membunuh banyak orang. Kemudian Henry meminta agar Junior tidak membunuh ayah angkatnya itu, karena jika itu terjadi, maka dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Look at me. Now, okay? Give it to me. Let it go. Don't trust me. You don't want those ghosts. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Junior kini terlihat tengah menempuh pendidikannya di sebuah sekolah swasta, di mana Henry yang ditemani Danny memberikan identitas baru kepada Junior agar dia bisa hidup tenang. Passport, birth certificate. This is you.